Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang belajar bersama menalar matematika untuk siswa SMA MA atau SMK MAK, uji kompetensi 1 kelas 11 nomor 6 sampai 9. Penerbit buku Irama Widya, pengarang buku Suah Sembiring. Uji kompetensi nomor 6 ya. Apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi pada atau bukan? Jelaskan. A. Fungsi fx sama 2x dengan f. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. R menuju R. B. Fungsi gx sama x kuadrat kurang 2x kurang 3 dengan g R menuju R. Kita jawab. A. fx sama 2x dengan fungsi dari real menuju bilangan real adalah fungsi onto karena untuk setiap y elemen R memiliki anggota di X. Jadi setiap kita ambil y di R elemen R pasti ada anggotanya di X ya. Nah. Kemudian bahagian B, Gx X kuadrat kurang 2x kurang 3 dengan G R menuju R itu adalah bukan fungsi onto karena ada nilai minimum. Artinya di anggota Y itu tidak semua bilangan real jadi Y memiliki pasangan di X. Jadi karena ada minimumnya, misalnya minimumnya karena dia bentuk grafiknya itu terbuka ke atas ya, karena di sini A-nya 1 ya, positif, maka terbuka ke atas, maka untuk semuanya ada bahagian Y yang tidak mendapat anggota di X. Sehingga untuk kodomainnya tidak sama dengan rank. Ranknya lebih kecil daripada kodomain, sehingga bukan fungsi onto. Karena ada salah satu ciri fungsi onto adalah rank dan kodomainnya sama ya. Jadi karena ada nilai minimum di anggota Y, berarti ada Y yang tidak masuk ya. Tidak semua bilangan real di Y memiliki pasangan di X. Selanjutnya nomor yang ke-7. Diketahui M 1,2,3,5 dan N A, I, U. Apakah mungkin terbentuk fungsi M ke N? Jelaskan. Apakah mungkin fungsi dari N terbentuk fungsi pada dari N ke M? Jelaskan. Kita jawab. Bisa terbentuk fungsi pada dari M ke N. Ya, salah satu contohnya adalah pasangan berurutan 1A, 2A, 3I, 5U. Jadi semua kodomainnya masuk dalam rank di sini ya. Semua kodomainnya masuk dalam rank, artinya kodomain sama dengan rank. Kemudian B, tidak bisa terbentuk sebuah fungsi pada, jadi fungsi pada dari N ke M karena ada anggota dari M tidak mempunyai pasangan di N. Artinya daerah rank lebih kecil dari kodomain. Sedangkan syarat fungsi pada itu adalah rank harus sama dengan kodomain. Selanjutnya nomor yang ke-8. Di antara grafik berikut ini, yang manakah termasuk fungsi bijektif? Bisa dijelaskan. A, di sini ada garis, kemudian ada 3, kemudian 2. B, ada garis melengkung ya, 2 dengan 4, kemudian ada C. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Ada garis melengkung juga, 2 arah ini sepotong, ini 2 ya. Apakah di antara A, B, C, D ini adakah yang termasuk fungsi bijektif? Kita lihat jawabannya. Bagian A adalah bijektif karena untuk setiap anggota X ya, yang dari 0 sampai seterusnya itu pasangan berurutan terdapat pasangan berurutan dengan tunggal Y dan begitu pula setiap anggota Y berpasangan dengan tunggal anggota X. Jadi tidak ada yang 2x 1 y-nya atau sebaliknya ya. Nah, itu berarti bisa berbentuk bijektif. Nah, kemudian bagian B, bijektif juga karena untuk setiap anggota X terdapat pasangan berurutan dengan data tunggal Y dan begitu pula untuk setiap anggota Y berpasangan dengan tunggal anggota X karena dibatasi mulai dari 0 ya. Dari 0 sepotong 0 jadi positif, X yang positif jadi termasuk bijektif. Nah, bagian ke C ini bukan bijektif karena untuk semua anggota X yang berpasangan dengan Y dengan anggota X-nya lebih dari 1. Kalau misalnya X kuadrat ya, kita masukkan saja, pasti ada 2 bilangan yang memenuhi persamaan tersebut.
Sehingga kalau bilang manual tersebut berarti ada 2X, sehingga memiliki satu anggota yang Y. Ya, jadi tidak bisa menjadi bijektif. Selanjutnya nomor 9. Diketahui A 0, 1, 2, 3, 4, kemudian B, A, I, U, E, O, dan C 2, 4, 6, 8. Di antara ketiga himpunan tersebut, pasangan himpun yang sama mungkin membentuk fungsi bijektif. Jelaskan. Kita jelaskan. Di antara dua himpunan yang bisa menjadi fungsi bijektif adalah antara himpunan A dengan himpunan B. Yang pertama ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena bijektif itu semua anggota A memiliki satu atau tepat satu anggota B, begitu pula sebaliknya. Jadi karena jumlah anggotanya sama, sehingga bisa dibuat hubungan antara anggota A dengan B menjadi satu-satu dan pada, atau menjadi fungsi bijektif. Nah, salah satu contoh pasangan berurutan yang satu-satu dan pada itu atau bijektif itu adalah 0, A, 1, I, kemudian 2, U, 3, E, dan 4, O ya. Nah, berarti ini semua masing-masing satu ya. Jadi semua habis 0A, 1I, 2U, 3E, dan 4O. Jadi semuanya mendapat. Suka dengan videonya? Like dong. Fungsi dengan satu anggota dan tidak ada yang sama untuk kodomainnya, anggota di kodomainnya. Maka itu adalah salah satu contoh pasangan berurutan membentuk fungsi bijektif. Nah, bisa saja fungsi lainnya misalnya 0I, A, 1A. Nah, bisa juga dan seterusnya ya, tinggal ditukar-tukar. Itu merupakan juga salah satu contoh pasangan berurutan yang membentuk fungsi bijektif. Jadi saya ambil salah satu contoh untuk meyakinkan bahwa memang bisa dibentuk fungsi bijektif. Sedangkan untuk ini cuma 4 tidak bisa bijektif karena anggotanya tidak sama ya. Nah, bisa saja misalnya B ke C, anggota O menuju ke semua ini, tapi ada lebih dari satu. Nah, seperti itu. Atau A ke C sama kasusnya, kalau B ke C sama kasusnya. Atau ke C ke A, kalau fungsi C ke A berarti ada misalnya A menjadi kodomain, ada anggotanya tidak mempunyai tidak mempunyai anggota di bagian C. Jadi yang bisa menjadi fungsi bijektif adalah A ke B atau B ke A ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu pepatah. Berfokuslah pada tujuan, bukan pada hambatan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.